Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan juga tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal, sampai saat ini kita masih sehat, masih sempat dan bisa melalui bulan rahmat, bulan maghfirah, sayyidus suhur, bulan paling hebat, penghulunya bulan-bulan, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini bulan yang dirindukan, sampai-sampai didoakan. Didoakannya bagaimana? Nabi sering sampaikan dan mungkin juga beberapa masa yang lalu sering kita dengarkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah bagi kami keberkahan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, puncaknya ya Allah tetap sampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Rasulullah, malam ini kita masih mencicipi, menikmati, melalui dan merasakan atmosfer yang indah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini alhamdulillah manusia-manusia rata-rata akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dermawan. Dan orang-orang bisa dikatakan ketika di luar bulan Ramadan biasa-biasa saja, pas bulan Ramadan insya Allah menjadi luar biasa. Ada apa demikian? Karena atmosfernya, suasananya sangat mendukung. Seluruh kaum muslimin menunaikan kewajiban ini. Sehingga bisa dikata saat paling taat umat adalah ketika bulan Ramadan. Karena durasi ketaatannya sampai berjam-jam. Durasi ketaatannya berjam-jam. Biasa di bulan lain mungkin hanya taat pas waktu sholat sekitar 10 menit. Habis itu kembali mungkin maksiat, kembali pada perbuatan yang lain yang bisa dikatakan jahat. Tapi selama Ramadan dari subuh sampai maghrib kita betul-betul online taat kepada Allah. Itulah sebabnya Gusti Allah mengatakan bahwa puasa itu bagiku, aku akan membalasnya langsung. Puasa itu bagiku, aku membalasnya langsung karena luar biasa. Ketaatannya, online-nya, durasinya paling panjang. Indonesia rata-rata 14 jam. Kalau negara-negara sekitar Rusia, Antartika, Islandia itu rata-rata kadang-kadang puasanya 22 jam. Bahkan ada mahasiswa yang dia kuliah di bagian ujung Rusia, arah Antartika, beliau sampaikan di sana, kita itu berkumpul sekitar maghrib jam sekian, kemudian nanti buka puasa, salat isya, tarawih sebentar, kemudian sudah kembali puasa. Karena masa matahari terbenam cuma sebentar, hanya sekitar 2 jam. Habis itu puasa lagi. Kenapa demikian? Matahari hampir tidak terbenam di sana. Kaum muslimin rahimakumullah. Tujuan puasa bertakwa. Nah, takwa ini istimewa. Biasanya bertakwa orang hanya bacakan ketika hari Jumat, fattaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan sampai engkau mati kecuali sebagai orang Islam. Akhirnya para sahabat ini, ya Rasulullah, ini berat sekali sebenar-benar takwa. Bagaimana cara Rasulullah? Maka turunlah ayat. Ayat bukan meringankan, bukan menasakh, tetapi mempertegas, memperjelas. Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampumu. Maknanya apa? Jadi rupa-rupanya para sahabat-sahabat pun demikian adanya. Tidak semuanya amalnya sama. Dia akan ambil yang kira-kira dia punya soul di situ,
Yang dia punya keahlian di situ, yang dia punya kelebihan di situ. Di sisi lainnya dia punya kemampuan. Contoh, ada sahabat yang jago berinfak, bersedekah. Seluruh asetnya disedekahkan. Namanya Abu Bakar Siddiq. Kalau dia punya aset 10 miliar, disedekahkan di jalan Allah. Habis total semuanya. Ini luar biasa. Sehingga satu masa, keadaan ini Umar bin Khattab ingin menyaingi Abu Bakar. Saya ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak. Dia bawa, mungkin di aset taruhlah 10 miliar asetnya, dia bawa 5 miliar Rasulullah. Ini asetku, separuhnya aku sedekahkan jalan Allah. Baru separuhnya lagi buat keluargaku. Umar sudah merasa saya akan kalahkan Abu Bakar. Tak lama kemudian Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini asetku 10 miliar seluruh saya serahkan. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Jadi kalau Abu Bakar tidak bisa dilawan dalam hal sedekah, dalam hal infak dan sebagainya. Begitupun sahabat yang lain, masing-masing ambil kelebihannya. Ada juga sahabat yang bisa dikatakan mungkin kalau infak sedekah tidak bisa. Tapi dia punya kelebihan. Apa itu? Kelebihannya selalu menjaga kesucian diri. Asalkan batal wudu, dia berwudu kembali baru kemudian sholat sunnah. Syukurul wudu 2 rakaat. Namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini bisa dikatakan seorang budak secara ekonomi pas-pasan, tapi kelebihannya adalah asalkan wudunya batal, dia bersuci kembali kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sampai Nabi mengatakan, ya Bilal, apa amalmu? Ku dengar suara terompah kakimu sudah masuk dalam surga. Maka rupanya itu rahasianya. Asal batal wuduku, wuduk kembali, kemudian sholat sunnah syukurul wudu. Jadi kalau sehari semalam dia maaf barangkali buang air besar, buang kecil 20 kali, maka dia pun berwudu 20 kali. Bukan untuk sholat fardu. Begitu berwudu, sholat sunnah syukurul wudu. Masya Allah, sholat sunnahnya banyak. Kapanpun batal wudunya, wudu kembali kemudian sholat sunnah. Itulah Bilal bin Rabah yang sudah dikenali, dipastikan oleh Nabi masuk surga. Ada lagi yang lain pejuang di jalan Allah. Namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini berjuang. Ibaratnya Kopassus. Dia pejuang betul. Bahkan sampai ketika satu peperangan, 3 panglima muslim sudah kalah, sudah syahid, sudah syuhada, maka kemudian Khalid bin Walid yang ambil alih kepemimpinan dan dia menangkan peperangan. Maka Nabi berikan dia gelar julukannya namanya Saifullah. Saifullah. Nama aslinya Khalid bin Walid, tapi Nabi berikan gelar julukan yang bagus, Saifullah, pedang Allah. Cuma itu tadi, dia di mana-mana perang pasti menang. Kalau dia panglimanya, walaupun pasukannya sedikit. Tapi yang dia sayangkan, meninggalnya bukan syahid di jalan perang, tapi meninggalnya di atas ranjang. Karena meninggal di atas ranjang, dalam beberapa perang selalu menang terus. Akhirnya mati di atas ranjang. Kok bisa? Tidak pantas pedang Allah dikalahkan, meninggalnya oleh ajal dan kematian. Itulah Khalid bin Walid. Ada juga sahabat yang lain punya kelebihan-kelebihan dan masing-masing ambil kelebihannya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, bagaimana kita? Kita pun begitulah. Kalau barangkali di antara kita hadirin tidak kaya, maka tidak usah ambil sisi infak sedekah. Ibarat kata semampunya. Kalau kita kaya raya, kita adalah gajah, bawalah sebatang kayu yang besar untuk bangun masjid. Kalau kita hanyalah semut, bawalah sebutir gula pasir untuk memaniskan minuman tukang. Kalau kita barangkali hanya lebih dari itu, tidak punya kekayaan, tidak punya tenaga, maka paling tidak doakanlah. Itulah fattaqullaha mastata'tum. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang utama lagi adalah mumpung bulan Ramadan ini, maka alhamdulillah ala kulli hal. Satu hal juga yang istimewa, bulan Ramadan bulan Syahrul Quran. Syahrul Quran, baca-baca Quran itu paling keren, paling mantap bulan Ramadan. Maka semuanya disarankan, diharapkan, dimantapkan, diinginkan, dan kemudian alhamdulillah menjadi kebiasaan. Kita semua menjadi ahli Quran. Bahkan ada seorang namanya Imam Syafi'i, rata-rata beliau dalam bulan Ramadan hatamnya 60 kali. Satu hari dia hatam siang hari 30 juz, malamnya hatam lagi 30 juz. Kalau kita Pak, kira-kira berapa juz satu hari? 1 juz pun sudah alhamdulillah.
Ini Syekh Ali Jaber pernah tes coba-coba. Beliau rupa-rupanya hafiz Quran. Beliau baca ini sampai hatam Quran rata-rata 8 sampai 9 jam. Hatam itu Quran. Artinya Imam Syafi'i beliau mungkin dalam sehari semalam baca Quran to 9 jam. Siang 9 jam malam. Tidurnya cuma sebentar. Kalau kita ya paling enggak mudah-mudahan one day one juz. Satu hari satu juz. Kenapa demikian? Rupa-rupanya bapak-bapak merujuk pada doa. Termasuk rezeki adalah kalau kita mampu baca Quran. Itu termasuk rezeki. Kan doanya begini. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalau dimaknakan Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah kami berharap rahmat kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, jadikanlah Al-Quran ini bagi kami sebagai imaman, ikutan, menjadi imam yang selalu kami jadikan pedoman. Wahudan, petunjuk, warahmah, dan juga rahmat. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, ya Allah tunjuki kami kalau kami lupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna, ya Allah beri kami pelajaran kalau kami kemudian jahil tentang Al-Quran ini. Warzuqna tilawatahu, ya Allah beri kami rezeki dapat membaca Al-Quran. Ana al-laili, ketika siang-siang tepi-tepi malam, subuh-subuh. Wa atrafan nahar, sore-sore jelang malam. Jadi rupa-rupanya bisa membaca Quran itu merupakan rezeki yang paling mulia dan mantap. Maka bulan Ramadan rezeki ini jangan tinggalkan. Ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran ya Allah kelak bagi kami di akhirat ataupun di dunia sebagai hujjah, pembela, penjaga, argumentasi, pengacara untuk membela kita. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Maka alhamdulillah jangan sia-siakan masa-masa yang ada ini. Karena bulan Ramadan merupakan bulan paripurnanya kita betul-betul meminta kepada Allah surga. Dan rupa-rupanya juga bulan Ramadan betul-betul surga merindukan orang yang beramal dengan beberapa hal. Apa itu amal itu? Amalnya ada 4. Amal yang pertama rupa-rupanya yang pertama adalah tali Al-Quran. Itu amal yang orang baca Quran surga merindukannya. Yang kedua mut'imul ji'an, memberi makan yang kelaparan. Apapun itu, manusia, hewan dan sebagainya, kelaparan, kehausan, beri dia makan dan minum. Masyhur kisah dahulu seorang perempuan yang tara betul dikatakan perzina, dia di padang pasir dan tandus, kehausan, minum sumur di bawah, diambil dia minum. Begitu naik di atas dia ada guk-guk lagi haus, menjilat-jilat tanah yang kering. Diambillah, kemudian diambil dengan sepatunya, kasih minum ini guk-guk. Gara-gara itu perempuan ini berhak masuk surga. Rahmat Allah turun, kasih sayang, kasih minum guguk yang kehausan. Di sisi lain ada seorang perempuan ahli ibadah, tapi dia kurung kucing di rumahnya, dibiarkan mati kelaparan, tidak dibuka pintu untuk cari makan sehingga mati ini kucing. Gara-gara ini dia masuk neraka, maka beri makannya kelaparan. Yang ketiga adalah tindukan surga, hafizul lisan, jaga lisan, jaga ucapan. Mumpung Ramadan, jaga lisanmu, jaga ucapanmu, jaga tulisanmu. Karena kadang-kadang lisan tulisan yang salah, pahala puasa kita hilang. Puasa tidak batal, tetapi pahalanya hilang. Gara-gara ucapan yang mencela, yang mencaci dan memaki. Nah yang keempatnya diridhokan oleh surga, pastinya adalah kalau tadi baca Quran 75%, baca Quran, jaga lisan, beri makan kelaparan baru 75%. Yang 100%-nya adalah saum Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini mumpung ada, maka nikmatilah, mantapkanlah amal di sini. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Ikhtiarkan ketika subuh berjamaah, maka jangan pulang, jangan tidur. Tunggu waktu terbit matahari, isyraq sekitar 6 lewat 10 menit, baru kemudian nanti salat isyraqlah 2 rakaat.
engkau akan mendapatkan, kata Nabi, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Syaratnya cuma sholat subuh berjamaah, tunggu sebentar sampai terbit matahari jam 6, selisih 10 menit karena tidak boleh ibadah sholat terbit matahari. Seolah-olah menyembah tanduk setan. Tunggu 10 menit. Lewat 10 menit sholatlah 2 rakaat, isrok namanya. Seolah-olah, kata Nabi, mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jadi siapa besok pagi yang lakukan itu di sini, habis sholat subuh tidak pulang, tidak tidur, malah kemudian tunggu sampai terbit matahari dan dia kemudian sholat 2 rakaat isrok, maka bisa dipanggil keluar, dipanggil, Pak Haji. Pak Haji, kenapa? Sudah haji? Iya. Nabi mengatakan umroh 3 kali. Jadi yang belum berangkat haji, besok kalau sholat isrok bisa dipanggil Pak Haji. Kata siapa? Kata Nabi. Bahkan hajinya pahalanya sempurna. Syaratnya jangan tidur. Tetap duduk berzikir dan kemudian fokus ibadah kepada Allah. Karena sejatinya bapak-bapak, pasal tidur ada 3 tidur. Ada 1 yang sunnah tapi 2-nya makruh. Apa itu? Pasal tidur yang sunnah itu adalah sekitar zuhur. Sesudah zuhur atau sebelum zuhur. Sunnah tidur, namanya tidur qailulah. Tidur qailulah namanya disunnahkan. Tapi ada yang makruh. Tidur kapan itu? Sesudah subuh sampai terbit matahari. Makruh tidur. Namanya tidur hailulah. Kenapa tidur hailulah? Dijauhkan rezekinya, bisa dikatakan tertutup mata hatinya. Maka jangan tidur. Bagus menghafal dan lain-lainnya. Tidur hailulah ini makruh. Tidur yang ketiga yang makruh adalah sesudah asar, ailulah. Jadi qailulah sekitar zuhur, sunnah tidur, sebelum itu sudah zuhur. Tapi kalau yang makruh sesudah subuh sampai terbit matahari, makruh tidur. Tapi biasanya apa kalau bulan puasa itu, paling mengantuk sudah jam-jam itu. Bangun dari jam 3, kemudian sholat subuh, mata sudah mulai serangan balik. Kalau udah kenyang, maunya tidur. Hindarkan, jaga jangan sampai tidur. Udah terbit matahari, sholat isrok baru kemudian tidur. Boleh, mantap. Kemudian yang makruh yang ketiga adalah sesudah asar, yang ailulah. Apa berkelebihannya Pak Ustaz? Kekurangan orang yang ailulah, tidur ba'da asar, daya tahan tubuh berkurang, mudah kena penyakit berat. Karena dia tidur pada saat-saat yang bisa dikatakan terlarang. Saat waktu habis asar. Yang sunnah tidur sekitar zuhur, yang dimakruhkan sesudah subuh dan sudah asar. Ini saja penyampaian kami, mudah-mudahan Allah berikan kita kemanfaatan, kemaslahatan, istiqomah dalam beramal ibadah, dan insyaallah dengan Ramadan kita mendapatkan barokah, kemuliaan dan ampunan. Barakallahu fikum, nasrun min wafatun qarib, nun wal qalasturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.